Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Febriansyah akan menjelaskan sedikit materi mengenai saham. Jadi, saham adalah bukti kepemilikan seseorang yang memiliki bagian modal dalam suatu perusahaan. Seorang pemilik saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Pemilik saham juga akan memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perolehan dividen ini biasanya tergantung pada keuntungan perusahaan dan telah diatur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Saham terbagi ke dalam dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Pada saham biasa, pada umumnya memberikan hak kepada pemilik saham untuk memberikan suara pada saat pengambilan keputusan. Pemilik saham biasa juga mendapatkan prioritas untuk didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Sedangkan pada saham preferen, pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara pada saat pengambilan keputusan. Namun, pemegang saham preferen ini mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Menjual saham merupakan salah satu cara agar perusahaan memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha. Perusahaan yang dapat menjual saham merupakan perusahaan yang sudah go public. Perusahaan go public adalah perusahaan dengan status yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Dengan menjadi perusahaan go public, dapat meningkatkan citra perusahaan serta menambah nilai perusahaan. Perusahaan yang sudah go public akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, mendapat sumber pendanaan baru. Jadi perusahaan go public ini akan mendapatkan sumber pendanaan baru dari penjualan saham. Semakin banyak investor yang membeli saham, maka modal yang diterima oleh perusahaan juga akan semakin meningkat. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu meningkatkan citra dan nilai perusahaan. Jadi perusahaan yang sudah go public ini akan memiliki perhatian lebih dibanding perusahaan yang masih tertutup. Seringkali media menyoroti perusahaan go public untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Hal ini yang membuat perusahaan go public mendapatkan publikasi secara cuma-cuma. Dengan begitu, citra perusahaan akan meningkat. Meningkatnya citra perusahaan dapat berpotensi terhadap meningkatnya potensi pasar. Meningkatnya potensi pasar tentu akan berpengaruh terhadap meningkatnya harga lembar saham yang dijual oleh perusahaan tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu dapat mengembangkan kemampuan bertahan perusahaan. Jadi sebuah perusahaan tentunya harus tetap bertahan dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi yang mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut dan keuangannya menurun. Dengan menjual saham, perusahaan dapat mengajak partner kerjanya untuk menjadi pemegang saham. Dengan begitu, perusahaan akan selalu mendapat dukungan berupa pendanaan dari para investor untuk membantu membangun kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Dengan berbagai manfaat tersebut, tentunya tidak mudah bagi sebuah perusahaan untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya pada perusahaan. Agar perusahaan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya, sebuah perusahaan harus melakukan beberapa tindakan sebagai strategi untuk mencari pendanaan. Berikut ini adalah beberapa tindakan perusahaan, khususnya bank atau lembaga keuangan lainnya, dalam menarik investor saham. Tindakan yang pertama yaitu dengan melakukan edukasi. Jadi, terkadang masyarakat Indonesia itu masih takut untuk berinvestasi saham karena mereka belum mengerti bagaimana konsep saham. Maka dari itu, edukasi perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengenal dunia investasi saham dan tidak lagi bingung mengenai saham. Kemudian tindakan yang kedua yaitu menjaga kinerja perusahaan. Untuk menarik investor, sebuah bank atau lembaga keuangan perlu menjaga kinerjanya agar selalu baik. Hal ini berkaitan dengan laporan fundamental yang nantinya akan dilihat oleh para calon investor. Laporan fundamental ini
yang menjadi salah satu faktor analisis kemajuan perusahaan ke depannya. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu dengan melakukan strategi promosi. Jadi berita yang tersebar di berbagai media itu sangat mempengaruhi fluktuasi pasar saham. Oleh karena itu, salah satu cara melakukan promosi yang efektif adalah dengan membangun berita-berita positif melalui berbagai media. Misalnya seperti beberapa waktu lalu ketika tersebar berita pada saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dikabarkan menemui Elon Musk yang merupakan pendiri SpaceX. Jadi berdasarkan info yang saya lihat dari Instagram resmi Pak Luhut, jadi berita mengenai pertemuan tersebut mulai tersebar sejak tanggal 26 April kemarin, di mana Pak Luhut memposting mengenai pertemuan tersebut di Instagram pribadinya, di mana setelah pertemuan tersebut tersebar sebuah foto ini. Jadi di mana dalam foto tersebut terdapat sebuah produk dari sebuah perusahaan yang kita ketahui produk tersebut adalah permen Kopiko dari perusahaan pendirinya yaitu Mayora. Jadi setelah foto tersebut beredar di berbagai media, tepatnya pada tanggal 26 April kemarin, saham dari PT Mayora Indah pada tanggal 26 April 2022 mengalami kenaikan dari harga 1.650 per lembar saham ditutup dengan harga 1.750 per lembar saham. Hal ini membuktikan bahwa sekecil apapun berita yang beredar di berbagai media akan sangat berpengaruh terhadap fluktuasi pasar saham. Kemudian tindakan yang terakhir yaitu dengan membagikan dividen. Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian dividen ini sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada para pembeli saham. Dari sini, pemegang saham juga bisa menilai bahwa perusahaan bertumbuh. Dengan membagikan dividen, juga akan menarik nasabah lainnya untuk berinvestasi. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai saham. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.